Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami peserta Latsar tahun 2025, Angkatan 25, Kelompok 4A yang beranggotakan Anissa Nabila Rahmah, Mega Permatasari, Mamdu Hilmi, Muadil Faizin, dan Royhan Aziz Kifari akan mempresentasikan profil Buya Hamka. Kali ini, saya Muadil Faizin akan memulai presentasi. Kami akan melihat teladan nilai dasar ASN berakhlak berdasarkan profil Buya Hamka. Buya Hamka, seorang tokoh besar dalam sejarah intelektual dan keagamaan Indonesia. Lahir dengan nama Haji Abdul Malik Karim Amrullah pada tanggal 17 Februari tahun 1908 di Maninjau, Sumatera Barat. Beliau wafat pada 24 Juli tahun 1981 di Jakarta, meninggalkan warisan yang tak ternilai. Buya Hamka dikenal luas sebagai seorang ulama yang karismatik, sastrawan terkemuka, politisi yang berintegritas, dan pendidik yang mencerahkan. Peran-peran ini mencerminkan keluasan ilmu dan dedikasinya kepada bangsa dan negara. Salah satu pencapaian pentingnya adalah pada saat menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia pertama dari tahun 1975 hingga 1900. Baik, saya Mega Permatasari akan melanjutkan presentasi. Berorientasi pelayanan, dedikasi tanpa batas. Nilai pertama dari berakhlak, berorientasi pelayanan, terwujud nyata dalam kehidupan Buya Hamka yang sepenuhnya mengabdikan diri untuk mendidik, menulis, dan membimbing umat. Beliau memahami bahwa pelayanan terbaik adalah melalui pencerahan dan pembimbingan moral. Yang pertama, mencerdaskan bangsa melalui tulisan. Buya Hamka aktif menulis buku dan artikel. Karya-karyanya menjadi sumber ilmu pengetahuan dan inspirasi, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan gagasan-gagasan yang progresif dan mencerahkan. Kemudian, dakwah dalam berbagai kondisi. Beliau berdakwah di masjid melalui siaran radio dan juga tulisan, bahkan di bawah tekanan politik yang berat. Konsistensinya dalam menyampaikan kebenaran adalah bentuk pelayanan tanpa kompromi. Kemudian juga membimbing umat dengan moderasi. Buya Hamka membantu masyarakat memahami Islam secara moderat dan terbuka, menjauhkan dari ekstremisme dan fanatisme. Pendekatan ini memastikan ajaran agama mudah diakses dan relevan untuk semua kalangan. Dedikasi Buya Hamka menunjukkan bahwa pelayanan tidak hanya terbatas pada tugas formal, melainkan juga meliputi upaya mencerdaskan dan membimbing masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik. Slide selanjutnya, akuntabel, memegang teguh amanah dan integritas. Aspek akuntabel dari nilai berakhlak terpatri kuat dalam diri Buya Hamka yang secara konsisten memegang amanah dan menjaga integritas diri di tengah berbagai godaan dan tekanan. Yang pertama, tidak memanfaatkan jabatan. Beliau tidak pernah memanfaatkan jabatannya untuk keuntungan pribadi maupun keluarga. Menunjukkan komitmen pada prinsip anti korupsi dan transparansi. Yang kedua, menolak intervensi politik. Buya Hamka dengan tegas menolak permintaan pemerintah untuk mengubah fatwa demi kepentingan politik. Ini adalah bukti keberaniannya dalam menjaga independensi lembaga keagamaan. Yang ketiga, siap mundur demi kebenaran. Beliau siap mundur dari jabatan Ketua MUI ketika prinsip kebenaran dan independensi ulama terganggu. Sebuah sikap yang sangat langka dan patut dicontoh. Integritas Buya Hamka adalah cerminan dari seorang pemimpin yang bertanggung jawab dan setia pada prinsip, bukan hanya kekuasaan atau popularitas semata. Baik, selanjutnya pada bagian ini kita akan membahas dua nilai penting dari berakhlak yang tercermin kuat dari sosok Buya Hamka.
yaitu kompeten dan harmonis. Pertama, mari kita lihat nilai kompeten, yaitu penguasaan ilmu yang luas. Buya Hamka adalah contoh nyata penguasaan ilmu yang luas. Meskipun pendidikan formalnya terbatas, beliau memiliki semangat belajar yang luar biasa. Beliau menempuh pendidikan di berbagai pesantren dan juga belajar secara otodidak. Hasilnya, beliau mampu menulis puluhan buku yang menjadi rujukan penting, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di kancah internasional. Bahkan kemampuan beliau menguasai bahasa Arab, Melayu, dan beberapa bahasa asing lainnya membuka akses ke khazanah ilmu dunia dan memudahkan beliau berinteraksi lintas budaya. Inilah bukti bahwa kompetensi lahir dari semangat belajar tanpa henti. Selanjutnya yaitu nilai harmonis, membangun kebersamaan lintas golongan. Buya Hamka memegang prinsip bahwa perbedaan adalah kekayaan, bukannya penghalang. Beliau selalu mengajak umat untuk bertoleransi, menghormati perbedaan, dan juga mempererat persaudaraan sesama anak bangsa. Beliau pun menunjukkan rasa hormat yang tinggi kepada tokoh-tokoh non-muslim, membangun jembatan komunikasi dan pemahaman antar agama. Di tengah perbedaan politik yang memanas, Buya Hamka justru tampil sebagai figur pemersatu yang menyejukkan suasana. Maka dari dua nilai ini kita belajar bahwa menjadi ASN yang kompeten tidak hanya soal memiliki pengetahuan yang luas, tetapi juga bagaimana membangun hubungan harmonis dengan segala pihak demi terciptanya kerukunan dan kemajuan bersama. Terima kasih. Baik, saya Anissa Nabilah Rahmah akan melanjutkan presentasi. Nilai berakhlak berikutnya yang dimiliki oleh sosok Buya Hamka yaitu loyal dan adaptif, atau dapat kita maknai setia dalam perubahan. Buya Hamka adalah sosok yang memancarkan nilai loyal dan adaptif secara bersamaan. Loyalitasnya pada bangsa, agama, dan nilai moral tidak goyah, bahkan di tengah perubahan zaman dan tekanan berat sekalipun. Nah, ini ada 4 poin yang menjadi bukti bahwa beliau benar-benar memiliki sikap loyal dan adaptif. Yang pertama, setia pada bangsa dan agama. Beliau menolak tunduk pada tekanan pemerintah yang melanggar prinsip agama dan kebenaran. Kedua, pengabdian tak terputus. Meski pernah dipenjara karena tuduhan politik, karena tuduhan yang tidak benar, Buya Hamka terus mengabdi pada masyarakat. Beliau terus memperjuangkan kebenaran dan tak menaruh kebencian. Ketiga, memanfaatkan media modern. Beliau memanfaatkan media modern radio untuk sarana dakwah pada masanya. Dan yang keempat, pendidikan tradisional dan modern. Beliau berhasil menggabungkan pendekatan pendidikan tradisional dan modern agar relevan bagi generasi baru. Selanjutnya, nilai kolaboratif, yakni beliau bersinergi untuk kebaikan umat. Nilai kolaboratif ini sangat menonjol dalam kiprah Buya Hamka. Beliau memahami bahwa pencapaian besar membutuhkan energi dan kerjasama dengan berbagai pihak. Nah, buktinya beliau berkolaborasi dengan banyak orang atau tokoh lintas profesi, dan beliau aktif di berbagai organisasi. Karena Buya Hamka memahami pentingnya sinergi. Beliau berkolaborasi dengan ulama, penulis, dan aktivis lintas latar belakang. Aktif di Muhammadiyah, MUI, dan berbagai organisasi sosial lainnya. Semangat kolaboratif ini menunjukkan bahwa kerjasama adalah kunci untuk memajukan umat. Baik, selanjutnya saya Orhan Aziz Gifari akan melanjutkan presentasi. Berangkat dari ketujuh nilai dasar ASN berakhlak, yaitu Buya Hamka telah menghidupkan dalam setiap gerak langkah dan pengabdiannya. Beliau bukan hanya mengajarkan nilai-nilai tersebut, tetapi juga menjadi contoh yang nyata bagaimana nilai-nilai tersebut diinternalisasi dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari ketujuh hal ini, saya coba merepresentasikan salah satu nilai berakhlak ya. Salah satunya adalah loyal dan adaptif. Nah, di mana memang Buya Hamka ini memiliki karya-karya yang tak kurun terhadap waktu. Jadi selalu memiliki sisi relevan dalam setiap generasi. Nah, maka dari itu memang kelompok kami merasa bahwasannya
beliau sebagai sosok ulama, sebagai sosok tokoh negara juga sangat dirasa memiliki tingkat kecocokan yang penting atau tingkat kecocokan yang paling relevan untuk dijadikan representasi dari nilai berakhlak dalam nilai-nilai dasar seorang aparatur sipil negara. Nah, dari beberapa referensi yang telah dicantumkan, nah ini merupakan salah satu dari banyaknya karya beliau. Nah, terlihat gitu ya dari misalnya di Tafsir Al-Azhar ini tahun 1982, sudah lebih dari 30 tahun beliau menuliskan hal ini, tapi masih hingga saat ini keilmuannya digunakan. Nah, itu adalah salah satu bukti nyata bahwasanya seorang tokoh yang kita pilih itu tetap relevan hingga masa kini. Hingga dapat disimpulkan bahwasanya Buya Hamka bukan hanya seseorang yang dan atau bahkan sebelum adanya istilah berakhlak ini, beliau sudah menerapkan beberapa dan bahkan hampir semuanya ya terkait dengan nilai-nilai dasar aparatur sipil negara. Maka dari itu saya merasa lebih tepatnya kami merasa bahwasanya beliau cocok dijadikan sebuah tokoh figur yang kita analisis mulai dari kegiatan kesehariannya atau misalnya melalui karya-karyanya. Beliau cocok dan juga relevan memiliki kriteria berakhlak sebagaimana yang dipahami sebagai nilai dasar aparatur sipil negara.